Mereka memanggilku seorang pahlawan karena aku menyelamatkan negaraku dari kehancuran. Laksamana Korea Lee Sun-shin adalah tokoh utama dalam sejarah Korea berkat inovasi teknologi dan strateginya memicu revolusi dalam Perang Laut Asia. Ia memprakarsai kekuatan bertempur Angkatan Laut modern. Inovasi ini membantu Korea mengusir serangkaian invasi Jepang dari tahun 1592 hingga 1598, yang mana nantinya akan membuka jalan bagi lebih dari 250 tahun semi-isolasi Jepang dari urusan dunia. Adopsi ide Lee Sun-shin juga digunakan Jepang pada tahun 1904 sampai dengan 1905 pada peristiwa Perang Rusia-Jepang yang mengubah keseimbangan kekuatan di Asia. Kehebatannya sebagai pembaru militer dan perancang senjata telah memberinya penghargaan yang seringkali berbatasan dengan hagiografi. Ia juga dikagumi karena kualitas pribadinya. Laksamana Lee Sun-shin lahir di Seoul pada 28 April 1545 dari sebuah keluarga bangsawan. Ia menikah pada tahun 1564 dan 2 tahun kemudian mulai mempelajari seni militer tradisional Korea, memanah, menunggang kuda, dan ilmu pedang. Lee Sun-shin dan istrinya memiliki 3 putra yaitu Hoi, Hyo, dan Myeon. Saat invasi Jepang ke Korea, Lee Sun-shin mulai memperbaiki diri atas kesiapan Angkatan Laut Korea. Dia sudah lama mempelajari kekuatan dan kelemahan praktik Angkatan Laut Korea dan Jepang dan mengetahui bahwa Jepang mengandalkan kekuatan bela diri terbesar mereka, yakni samurai dan pemanah. Untuk memaksimalkan kekuatan itu, Jepang telah membangun kapal berseri lebar yang membawa sejumlah besar kapal tentara. Strategi mereka adalah mendekati kapal musuh sedekat mungkin dan menyapu mereka dengan tembakan panas sampai dek musuh cukup jelas untuk disapu infanteri. Pasukan laut Jepang menakutkan dalam pertempuran jarak dekat, tapi bukan berarti tidak memiliki kelemahan. Seperti pembangunan karavel di Eropah Barat, orang Korea membangun kapal dengan kastil untuk melindungi mereka dari serangan panah dan senapan yang diperoleh di Asia dari perdagangan Portugis dan Cina. Korea juga memasang meriam pada kapal bernama Gyeobukseon atau kapal kura-kura yang sebetulnya sedang dibangun sejak awal 1414. Tetapi pada saat penunjukan Lee Sun-shin mengambil alih komando, tidak ada kapal Korea dari semua jenis persenjataan yang mampu mengalahkan Jepang. Lee Sun-shin tidak membuang waktu untuk mendesak galangan kapal setempat untuk memperbaiki masalah ini. Dalam beberapa bulan, mereka menghasilkan kapal bagi Lee Sun-shin dengan teknologi angkatan laut yang membantunya menguasai Korea Laut dan memotong jalur komunikasi dan pasokan Jepang. Keberhasilannya dalam tugas ini sangat penting dalam menggagalkan ambisi Jepang untuk menguasai Korea. Sejak itu, nasionalisme Korea terjalin erat. Kapal kura-kura itu sering dinyatakan sebagai kapal perang lapis baja atau besi, bahkan kapal selam pertama di dunia. Karena tidak lebih dari selusin Gyeobukseon yang beroperasi saat itu memperlihatkan bahawa kejeniusan Lee Sun-shin bukan dari desain kapal itu, tetapi dalam pengembangan taktik pertempuran kapalnya. Bagaimana kapal itu bisa mengalahkan samurai dan busur jarak dekat dan tembakan senapan? Jawabannya, menurut penelitian Martinson Gilbert dalam artikel Lee Sun-shin, The Turtle Ship and Modern ASEAN History, ada dalam kecepatan dan daya tembak jarak jauh yang lebih jauh. Kapalnya hampir 2 kali lipat panjang dan setengah lebar 14 dari Jepang dan membuat mereka bergerak lebih cepat di air. Sementara meriam miliknya bisa mengungguli bola senapan Jepang. Dengan demikian, dia bisa mempertahankan kapal dan menghancurkan kapal Jepang menjadi beberapa bagian. Meriam seberat 36 pin ditembakkan melalui palka di sepanjang sisinya dan juga meriam tunggal tambahan dipasang di mulut kepala naga. Salah satu bakat Lee Sun-shin adalah dia mengantisipasi bahawa musuh-musuhnya pada akhirnya akan menyesuaikan strategi perang mereka. Akhirnya, kapal-kapal Jepang memasang lebih banyak meriam. Namun, Lee Sun-shin selalu melangkah lebih jauh. Ia mengadopsi strategi saling berpegangan pada ekor. Ini memungkinkan setiap kapal yang membawa senjata mengarahkan target yang sama dan melewatinya secara bergantian. Ia juga menerapkan taktik menarik ikan ke dalam jaring, yakni pura-pura mundur untuk menarik seluruh armada musuh ke dalam posisi mereka untuk menyerang. Setelah kematiannya pada 1598, Lee Sun-shin diberi julukan Chung Mugong atau penguasa kesetiaan dan ksatria. Ini tidak hanya kecakapan militernya, tapi juga untuk kepatuhan pada standar tertinggi dari 3 hal penting bagi pejuang, yaitu kerendahan hati, daya pengamatan, dan keberanian. Lee Sun-shin tidak hanya mempertahankan kemerdekaan Korea, tetapi membantu mengatur jalannya sejarah Asia Timur untuk generasi selanjutnya. Seandainya Toyotomi Hideyoshi mencapai tujuannya untuk menaklukkan Korea dan Kekaisaran Ming China, mungkin akan merubah sebagian besar sejarah dunia. Terima kasih.